Hey, what's up guys? Selamat datang di channel temen gua. Cek anjir berdua. Ya, karena ini channel temen gua, so gua mau perkenalan dulu. Nama gua Nuansa Rizky Mas Nanda, tuh biasa boleh panggil gua Nuansa. Dan gua berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tahun, the best school in Blitar Raya. Jas. So, kenapa gue bikin video ini? Karena gue mau ngasih edukasi ke kalian tentang dunia angkat beban, gym, fitness, dan sebagainya. Apa kalian mau sebut? Angkat besi, mau angkat gajah atau apa? Oke. Jadi sebelumnya lo semua harus pada tahu apa sih manfaat dari olahraga angkat beban. Nah, yang pertama jelas lo punya otot yang keren, terus lo bisa ganteng pakai baju apapun, mau baju lo kayak gembel, kayak apalah bajunya orang gila, baju skena, baju starboy itu cocok semua pakai baju itu karena otot lo bagus. Bisa dapet pacar nggak mas? Gila bener ya kalau itu. Oke, yang ketiga, lu punya badan yang sehat, lu gak gampang sakit, lu gak gampang kena kolesterol, gak gampang kena diabetes dan sebagainya, hanya karena nge-gym bos, nge-gym. Olahraga ya. Ya itulah, gym juga olahraga. Oke. Dan yang keempat, lu bisa punya postur yang baik. Jadi lu bisa flexing pak. Ya, itu dia beberapa manfaat dari olahraga angkat beban ya. So, sebenarnya masih banyak manfaat lain. Jadi kita skip aja terlalu banyak. Terus apa ini? Persoalan yang bukan persoalan apa ya? Apa contohnya itu gimana kan? Oh iya, contoh olahraga angkat beban itu gimana? Jadi gua kasih gambaran dulu ya tentang angkat beban itu gimana. Jadi lu angkat beban itu ya angkat beban coy, lu angkat beban, bukan ngangkat beban keluarga lu, tapi lu ngangkat sebuah beban dan memindahkan dari tempat A ke tempat B. Biar apa? Oke. Jadi ada contoh nih. Gua punya teman namanya Akil. Dia juga sekolah di satu sekolah sama gua di SMA 1 tahun. Dia itu punya badan yang benar-benar kurus banget. Kurus kayak orang nutrisi gitu. Sakit hati aku bang asli. Ya. Oke, jadi intinya dia kurus dan dia mau memperbaiki badannya yang kurus dan posturnya yang jelek. Nah, gua saranin dia itu olahraga angkat beban. Kenapa? Karena di angkat beban itu kita bisa membesarkan massa otot kita ya. Jadi bicep gua yang awalnya kecil ini bisa gede segini. Nah, itu gara-gara olahraga angkat beban. Terus langsung aja gua tunjukin ya. Jadi dia udah gua arahin ke tempat gymnya. Gua udah ngajarin dia lah bagaimana cara nge-gym yang baik dan benar. So langsung aja kita ke Dewa. Nah, di Dewa dia latihan ini namanya push day. Apa itu push day? Push day adalah suatu program latihan beban yang mengutamakan gerakan yang mendorong. Kayak misal contoh, ada gerakan bench press itu untuk melatih otot dada. Terus ada gerakan
triceps extension. Jadi itu buat melatih otot tricep. Mana sih tricep? Tricep itu yang bagian sini. Nah ini namanya otot triceps. Nah terus yang ketiga itu bisa untuk melatih otot bahu. Otot bahu itu yang sini. Namanya lateral raise. Itu bagian samping ya. Kalau yang bagian depan itu ada double press. Yang bagian belakang itu ada double fly. Kalau nggak salah ya, gue lupa namanya. Oke. Di day pertama dia latihan itu. Day kedua kita si Akil ini melakukan latihan pull day. What is pull day? Pull day adalah latihan dari bahasa Inggrisnya. Dia itu pull itu kan menarik. Dan berarti pull day itu bisa kita katakan sebagai program angkat beban yang gerakannya itu fokus ke menarik. Nah, di day 2 ini dia kan melakukan pull day. Gua kasih program yang pertama buat melatih back sini. Ini namanya latissimus dorsi. Ya, itu dia nama ilmiahnya. Anjay, gua berasa kayak dokter banget, keren banget juga. Oke. Day 2 gua serahin dia untuk latihan back dulu. Nah, habis latihan back, dia latihan biceps. Biceps itu ini otot yang paling sering diflexing sama orang-orang, entah itu di sekolah, entah itu di warung, entah di rumah, dimanapun. Nah, biasanya buat melatih otot biceps itu namanya ada gerakan bicep curl. Jadi gerakannya simpel aja, cuman gini aja, gampang banget kan guys ya. Nah, terus oh iya, ada satu lagi ada dua gerakan back. Gerakan yang dari atas ke bawah sama gerakan yang dari depan ke belakang. Nah, bedanya apa? Yang pertama tadi yang dari atas ke bawah itu namanya gerakan pull down. Fungsinya apa? Nah, fungsinya itu untuk melebarkan back kita. Nah, yang kedua, yang tadi itu dari depan ke belakang. Itu lebih fokusnya untuk melebarkan back. Ini misal anggap aja back gue tipis lah, hasilnya tebel guys. Nah ini tipis ya. Kalau misal lo lakuin gerakan yang dari depan ke belakang ini, nah back lo akan makin tebal. Bagian sini, bagian atas ini juga tuh lihat. Tapi bang, kalau ada yang bilang, bang gue nge-workout di rumah terus latihan backnya gue buat pull up aja, itu gimana bang? Nah itu juga nggak apa guys, karena kenapa? Pull up itu sama kayak gerakan yang pull down. Itu juga sangat efektif untuk membangun massa otot di bagian back kita. Kalau nebalin back di rumah itu pakai cara apa bang? Kalau mau nebalin back di rumah, lo bisa pakai macam-macam. Pull up juga bisa sebenarnya, cuman dia mungkin 30% untuk menebalkan otot back. Cuman dia juga bisa menebalkan sih. Nah, kalau mau lebih fokus lagi buat menebalkan di otot back. Jadi lu bikin lah, lu punya effort dikit lah buat nge-gym. Effort lu bikin kayak dumbbell kayak dari rumah atau beli di online shop, banyak lah yang murah-murah ya, yang 10 kilo 20 kilo itu banyak. Nah itu nanti lu buat latihan kayak lu begini terus. Nah di hari ketiga gua bukan menyarankan apa ya, memprogram Akil untuk latihan leg day. What is leg day? Ini
adalah program yang paling dibenci oleh mayoritas anak-anak kecil. Ya, kalau tahu leg day? Leg day adalah latihan kaki. Nah, kenapa latihan kaki dibenci? Sebenarnya menurut teori gue gitu, kaki itu kan sangat vital ya bagi kita, karena kalau kita nggak punya kaki kita nggak bisa jalan, kalau kita nggak punya kaki kita nggak bisa berdiri, nggak bisa apalah segala macam. Nah, jadi latihan leg day itu bisa sebenarnya bagus banget leg day, ada banyak sekali manfaat leg day. Tapi ya kita bahas lain kali ya. Kita mau fokus di programnya si Akil dulu. Jadi gue latih dia itu leg day. Gerakan yang pertama itu leg extension. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk melatih otot ini, paha depan kita. Paha depan tuh ini dilatih bergerak kayak ayam. Yang kedua squat. Kebalik gak sih? Yes, kalau yang penting squat. Nah, squat itu buat apa? Buat melatih seluruh otot dari lu punya kaki, lu latih semua otot lu pakai squat. Itu dia. Terus latihan betis. Betis tuh bahasa Inggrisnya apa? Calf raises. Jadi ini dilatih. Ini juga dilatih biar kelihatan gede. Kalau misalnya pakai celana pendek tuh biar keren gitu. Kaki lu biar gak kecil, kayak ayam, sayur pula. Dan badannya gemuk, kakinya kecil. Nah, setelah day 1 sampai day 3 gue nge-gym bareng sama Akil. Setelah day 3 gue memutuskan untuk membiarkan dia untuk latihan sendiri pakai program yang mudah gue kasih. Ngomong ribet banget. Oke, setelah gue biarin, gue pantau juga sih dari jauh, ini gerakannya bener apa enggak. Nah, habis itu setelah 1 minggu gue cek lah progres dia. Ternyata ya posturnya berubah guys. Dari awalnya kayak ide rasa dulu kan itu langsung nah, kalau kalian mau nggak cuma merubah postur doang, kalian mau otot kalian terbentuk, otot kalian gede, konsisten selama minimal 1 tahun. Jangan mau instan. Lu kira nge-gym instan? Ya, lu harus konsisten selama minimal 1 tahun. Kenapa? Karena kalau orang yang konsisten 1 tahun itu memang perubahannya kelihatan banget. Jadi misal lu katakanlah keluar kampung, pergi jauh, mudik sampai 1 tahun misalnya. Nah, lu balik ke kampung halaman lu udah jadi. Oke? Itu dia. So, gua tunjukin hasilnya. Ini dia. Cukup sekian video yang bisa gua sampaikan tentang olahraga, yaitu terutama di bidang angkat beban. Hopefully video ini bermanfaat bagi kalian semua. And don't forget to like, comment, and subscribe in this video. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.